Manakah orang-orang yang tadi malam banyak dan hari ini kursi-kursi pada kosong? Apakah masih pagikan malam ini? Atau siangkan pagi ini? Atau ya kan sekali setahun, jadi kapan lagi? Ya, rasanya gitu, sekali satu tahun Ibu, jadi kapan lagi? Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa kita yang memiliki tekad untuk datang di hari pertama dengan segala apapun yang sedang kita rasakan, kita nikmati, yang kita lalui saat ini, yang kita jalani saat ini, yang mungkin saja berat, ya, mungkin saja tidak mudah. Tapi ketika kita berkomitmen untuk membuka satu tahun yang baru ini, tahun hidup yang baru ini bersama dengan Tuhan, maka saya percaya janji-janji yang Tuhan berikan itu pun ada dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, ada seorang anak muda. Mereka punya sumur tempat ambil air itu jauh sekali dari rumah mereka. Sekarang kan kita tinggal putar keran, kemudian air sampai di kamar mandi sendiri, di wastafel sendiri, di halaman sendiri. Tapi dulu ada seorang pemuda, dia harus pergi jauh untuk ambil air. Ambil air dari sumur, salah satu sumur yang ada jauh dari rumahnya. Kemudian dia akan bawa ke rumahnya dan akan dibagikan ke kamar mandi, ke tong di dapur, kemudian untuk siram halaman dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, setiap hari dia lakukan itu, Suatu saat dia capek dan dia bilang untuk bapaknya, "Pak, saya sudah sangat capek angkat air." Kenapa capek? Begini, bukan saya capek karena angkat airnya, tapi saya capek karena ember yang kita punya ini sudah bocor. Ada 3 titik bocor di bagian bawah ember itu. Kalau saya ambil penuh dari sumur, sampai di rumah sudah setengah, saya malah tambah capek. Papa beli ember yang baru. Papanya bilang, untuk makan hari-hari saja kita ambil dari kebun. Papa belum punya Papa belum punya uang untuk beli ember yang baru. Tapi kemudian papanya bilang begini, "Sudah berapa tahun engkau angkat air dari sumur bawa ke rumah?" "Sudah 3,5 tahun, hampir 4 tahun." "Apa yang engkau lihat di sisi kiri jalan tempat engkau berjalan? Apalagi di bagian kanan jalan itu, apa yang kau lihat? Ada banyak tanaman bunga yang tumbuh di situ, subur sekali. Saya suka, kalau saya lewat meskipun berat, saya suka lihat itu tanaman bunga-bunga itu subur dan bagus sekali. Saya suka, itu yang menyemangati saya. Tapi sebenarnya saya capek juga karena membasir, menyesal, ambil penuh sampai di sini cuma setengah." Lalu bapaknya bilang begini, "Kamu tahu bahwa tanaman itu tumbuh subur di situ karena apa? Tidak. Karena ada air yang ia terima dari hasil tumpahan bocoran ember kamu." Lalu dia bilang, "Oh iya, kalau begitu biar ember bocor, besok lagi saya bolak-balik lagi sampai mereka punya ember yang baru." Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, ketika kita merasa bahwa perjalanan hidup ini sungguh melelahkan, perjalanan hidup ini begitu banyak pergumulan dan persoalan. Mungkin tahun kemarin kita lewati hanya pergantian tahun, angka 2 menjadi angka 3 saja. Tapi beban masih tetap ada, tapi pergumulan masih tetap ada. Masalah suami istri belum terselesaikan, masalah orang tua anak belum terselesaikan, pergumulan tentang pekerjaan pun belum terselesaikan. Apakah hanya ini soal pergantian angka dari 2022 menjadi 2023 saja? Sedangkan perjalanan panjang ini masih terus harus ditapaki ke depan. Masih kurang lagi 364 hari ke depan. Bagaimana kita harus melalui perjalanan panjang yang masih penuh dengan rahasia ke depan ini? Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pemuda tadi, ketika dia tahu bahwa ada sesuatu yang indah di sepanjang jalan, karena dia selalu melewati jalan itu, karena dari beban pergumulan yang dia bawa, ternyata ada pihak-pihak yang lain juga yang menerima berkat Tuhan. Sepanjang perjalanan itu kurang lebih 3,5 tahun. Maka itu yang membuat dia bersuka cita untuk menjalani hari-hari hidup ke depan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bukan Yeremia saja menyaksikan bahwa ada harapan di hari esok, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga saya pasti memastikan bahwa hari esok pasti ada harapan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita percaya benar seperti ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia ya. Seperti Yeremia menulis pada kitab yang namanya sendiri ditulis, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dia tulis begini, ini ayat yang sudah dihafal ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa laut selalu teduh, bahwa tidak akan ada angin dan tidak akan ada ombak, bahwa tidak akan ada gelombang, bahwa tidak akan ada tantangan. Tetapi Allah menjanjikan ada damai sejahtera di balik setiap proses dan peristiwa kehidupan yang kita jalani. Dan mungkin secara kemanusiaan kita bilang tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada hal yang baik. Yang ada hanya masalah, beban kehidupan, persoalan, sakit penyakit, anak lawan orang tua, adik kakak bermasalah, pekerjaan bermasalah, pelayanan bermasalah. Tidak ada yang baik. Tapi saya percaya Bapak Ibu juga pasti meyakini bagian ini, bahwa di balik semua rancangan Allah tidak pernah ada satu rancangan pun yang gagal untuk kehidupan orang-orang yang senantiasa berserah. Taruh kehidupan kita, taruh masa depan kita dalam tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini di tahun baru ini kita akan buka kunci pintu tahun 2023 dengan 3 pesan firman Tuhan yang menjadi penjabaran dari bagian firman Tuhan yang tadi dibacakan. Bagaimana supaya kita bisa memasuki tahun yang masih rahasia ini? Bagaimana supaya tetap sukacita, tetap mengalami masa depan yang baik ketika kita siap untuk beranjak memasuki tahun 2023? Hal yang pertama, ayat 19 dan ayat 20, dia bilang begini. Ingatlah akan sengsaraku, ingatlah akan sengsaraku, dan ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Hal yang pertama, kalau kita mau menjalani sepanjang tahun 2023 dengan sukacita dan menikmati janji-janji keselamatan, janji-janji masa depan yang baik dari Allah, maka yang pertama, pikirkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pikirkan hal-hal yang menekan jiwa. Jangan pikirkan kesengsaraan. Jangan pikirkan tekanan dalam jiwa. Jangan pikirkan beban-beban kehidupan. Mungkin Bapak Ibu bilang, hanya orang gila saja Ibu yang tidak pikir. Hanya orang gila saja, atau hanya orang yang benar-benar sudah mati saja, sudah Tuhan panggil pulang, yang tidak terbeban dengan setiap pergumulan hidup. Siapa yang bilang bahwa pergumulan hidup tidak boleh kita jalani dan tidak boleh kita nikmati dan tidak dipikirkan? Tapi kita harus belajar meletakkan semua sengsara, meletakkan semua tekanan di jiwa, meletakkan semua beban dan pergumulan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah, bukan saja di masa lalu, bukan saja masa kini, tapi Dia adalah Allah untuk masa depan kita. Mengapa Dia Allah di masa depan? Karena Dia berjalan mendahului waktu. Karena sebelum Dia menjadikan siang dan malam, Dia sudah ada. Sebelum matahari diciptakan, sebelum pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum ada waktu, sebelum ada kesempatan, sebelum ada kehidupan, Allah sudah lebih dahulu ada di depan waktu. Dengan demikian Dia sudah ada di depan kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Makanya Yeremia bilang, aku tidak mau ingat akan kesengsaraanku itu, seperti atau bagai
tipu dan racun yang benar-benar bisa mengganggu, merusak hidup. Jadi hari ini kita belajar bagian yang pertama. Kalau kita mau supaya tahun 2023 kita jalani dengan meyakini janji-janji penyertaan Tuhan, dengan melihat kebahagiaan, sukacita, maka mari kita belajar untuk pikirkanlah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada seorang penulis bukunya judul Aku dan Masa Laluku, namanya Stanley Marvel. Itu bukunya kecil saja, judulnya Aku dan Masa Laluku. Dia bilang begini: kalau engkau mau supaya tidak bahagia, pikirkan saja masa lalumu yang bermasalah. Kalau engkau mau supaya masa depanmu tidak bahagia, maka terbebanlah dengan masa lalumu yang tidak mampu engkau selesaikan. Kalau engkau mau supaya masa depanmu tidak bahagia, maka bersungut-sungutlah, maka ungkapkanlah keluhmu. Ketika keadaan semakin tidak membaik, kesalahannya adalah ada pada masa lalu. Jadi menurut Stanley, ada banyak orang yang tidak bisa melihat masa depan yang cerah karena dia hidup dengan penyesalan. Kenapa masa lalu saya begini? Kenapa dulu istri saya begini? Kenapa dulu suami saya begini? Kenapa dulu orang tua saya begini? Kenapa dulu anak-anak saya begini? Kenapa dulu keluarga saya begini? Kenapa dulu pekerjaan saya begini? Kenapa dulu ini? Kenapa dulu itu? Kenapa dulu? Kita tidak sedang hidup di masa lalu lagi, tapi kita sedang hidup di masa sekarang untuk menyongsong masa depan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Makanya ada orang bilang orang tidak akan bisa untuk kembali pada masa lalu, untuk mengubah masa lalu sudah tidak bisa lagi. Tapi dia harus mengatur kehidupannya sedemikian rupa sehingga masa lalu yang buruk atau yang tidak baik tidak bisa mengganggu dia untuk siap menerima janji-janji, berkat-berkat yang baik di masa depan yang sudah Tuhan berikan. Karena ada satu kesimpulan di bagian belakang buku itu, ada satu kesimpulan saja dia tulis, bahwa ada banyak orang percaya yang tidak bisa menikmati masa depan yang baik dari Tuhan, bukan karena Tuhan tidak memberikan, tapi karena dia masih tergantung dengan masa lalunya. 31 Desember, 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sudah berlalu. Entah pada masa lalu terjadi apapun, tapi ketika Tuhan sudah membawa jejak kaki kita ada di langkah pertama, hari pertama tahun 2023, mari kita belajar untuk pastikan bahwa yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, mari kita sama-sama untuk bertekad. Bagaimana supaya kita bisa menikmati yang baru itu? Bagaimana supaya kita menikmati janji-janji Tuhan di masa depan itu? Hal yang pertama tadi, pikirkanlah kebaikan. Jangan pikirkan kejahatan sesama. Jangan pikirkan perlakuan tidak baik dari sesama. Jangan pikirkan kekecewaan masa lalu. Jangan pikirkan sakit hati masa lalu. Jangan pikirkan luka hati masa lalu. Jangan pikirkan sesuatu yang sudah berlalu, yang tidak punya potensi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Hanya ada orang-orang yang hidup dengan masa lalu, yang membatasi penglihatan imannya, membatasi keyakinannya bahwa Tuhan itu masih terlalu baik untuk menyediakan berkat-berkat luar biasa di tahun yang akan datang, bahkan di tahun 2023. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, masa lalu, di masa dulu orang Mesir kuno itu punya satu kebiasaan. Sepanjang tahun, setiap hari dalam satu tahun itu, mereka punya kebiasaan. Kalau mereka mengalami kebahagiaan hari itu, maka hari itu mereka harus ambil batu putih dan isi di salah satu wadah periuk besar ya. Mereka isi di situ batu. Tapi kalau mereka mengalami kegagalan, kejatuhan, kejahatan, maka mereka ambil batu yang berwarna hitam. Jadi di situ mereka sudah bikin bongkahan batu,
ada mungkahan batu-batu hitam, ada mungkahan batu-batu putih. Jadi kalau hari itu mereka lewati dengan hal yang tidak bahagia, dengan hal yang jelek-jelek, mereka ambil batu hitam, mereka isi di periuk itu. Kemudian kalau mereka mengalami bahagia dan sukacita, hal-hal yang baik, mereka ambil batu putih, mereka isi di periuk yang sama. Mereka akan mengakhiri tahun dengan satu cara, mereka tumpah kembali batu-batu itu dan mereka akan hitung. Dari sekian banyak batu yang terisi, batu putih berapa, batu hitam berapa. Dan mereka akan tahu, satu tahun yang mereka berjalan itu, kira-kira lebih banyak sengsaranya, lebih banyak duka citanya, lebih banyak kejelekannya, lebih banyak tidak bahagianya. Atau kalau batu putih lebih banyak, berarti mereka lebih banyak bahagia, lebih banyak hal-hal yang baik. Tapi apakah hidup bahagia kita tergantung dan dihitung oleh batu hitam dan batu putih seperti orang Mesir kuno? Saya rasa tidak. Bahagia kita ketika kita menjalani hidup ini, akhir tahun dan mengawali tahun ini, ada di dalam tangan Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tidak mengingat hal-hal yang tidak baik. Kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara akan bilang, tapi Ibu tidak bisa. Orang yang tidak baik itu, yang saya dengar itu, yang saya tahu itu yang benar-benar saya ingat. Sedangkan dia punya baik-baik itu kadang cepat saya lupa. Ya saya percaya kali pun tidak ada ya. Tapi mungkin di luar sana selalu pikir, orang yang buat baik itu kadang cepat lupa. Tapi kalau orang bikin satu kali saja yang tidak baik itu diingat seumur hidup. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, mari kita belajar tidak menghitung hal-hal yang tidak baik, tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Dan mari kita mengawali tahun 2023 dengan terus memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya bilang, meskipun mungkin pulang gereja ini kita akan, kok dia tadi baru dengar khotbah, kok dia sudah bikin yang tidak baik kepada saya. Tetap pikir yang menjadi kebaikan Tuhan, hal-hal yang membuat kita merasa bahwa ternyata ada sukacita melebihi yang tidak baik yang dia buat kepada kita. Sehingga tidak ada hal apapun yang akan mengganggu sukacita kita melangkah di tahun 2023 ini. Bapak Ibu, Mazmur 42 ayat 5, Daud tulis begini. Mazmur 42 ayat 5 dia tulis begini. Inilah yang hendak ku ingat. Daud bilang ya, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah kemana? Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia bilang begini, ketika hati gundah gulana, dia cari apa? Dia tidak cari pertolongan dari manusia. Dia tidak cari tempat-tempat untuk menghilangkan galaunya, untuk menghilangkan gundah gulananya. Tapi dia bilang, aku berjalan cepat-cepat, mau mendahului orang-orang yang sedang berjalan ke rumah Allah. Aku mau lebih dulu sampai di sana. Aku mau menaikkan sorak-sorai. Padahal hati sementara galau, padahal hati sementara tertekan. Nah, saya percaya kita juga mengalami bagian itu ya. Kalau kita merasa bahwa jiwa ini benar-benar tertekan oleh karena padatnya persoalan, mari belajar cepat-cepat ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang baik itu yang akan mengubah pikiran kita, mengubah perasaan kita, dan memberi ketenangan di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengalami berproses bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun 2023. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis buku juga, ketika dia sedang menulis buku, biasanya kan tulis di kertas-kertas dulu, kemudian baru disalin ke buku yang akan dia tulis. Kemudian ketika dia mau menulis buku, ini buku tentang diri sendiri ya, kemudian dia tulis begini. 1 tahun ini saya mengalami banyak sekali pergumulan. Saya dioperasi, bagian tempodu saya diangkat. Kemudian kedua, dia tulis yang kedua, usia 60 tahun saya pensiun dari pekerjaan yang saya sukai. Kemudian dia tulis yang ketiga, papa saya meninggal tahun ini. Kemudian yang keempat, anak saya mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya rusak parah dan butuh biaya yang sangat banyak. Ketika dia tulis begitu, kemudian dia tertidur. Istrinya masuk.
Istrinya masuk, istrinya lihat secari kertas yang dia tulis sebelum disalin ke buku. Kemudian istrinya ambil kertas itu, ambil pulpen, dia tulis hal yang sama, tapi dengan kalimat yang sedikit berbeda. Dia tulis begini. Yang pertama, tahun ini saya dioperasi MTQ dan bersyukur saya bisa terbebas dari sakit yang menekan saya bertahun-tahun, dan pada akhirnya saya sekarang bisa bersukacita. Kedua, tahun ini saya pensiun dan saya punya banyak waktu dengan istri dan anak-anak. Kemudian saya bisa fokus untuk menulis buku-buku saya. Yang ketiga, tahun ini Papa meninggal di usia 99 tahun, usia yang terlalu panjang. Dan saya bersyukur karena Papa sudah tidak menderita lagi. Kemudian yang keempat dia tulis, tahun ini anak kami kecelakaan mobil. Memang butuh biaya yang sangat banyak, tapi akan kami bersyukur karena anak kami selamat dari kecelakaan mobil. Kemudian dia sobek hasil tulisan suaminya itu, dia buang ke tempat sampah. Suaminya bangun, kemudian suaminya baca tulisan itu. Terus suaminya bilang, ini malaikat yang tulis untuk saya. Karena saya tahu ketika saya menulis yang tadi saya tulis dan tuang dalam buku, tidak bisa jadi berkat untuk orang yang membacanya. Tapi malaikat yang menulis tulisan ini, saya tahu ketika saya tuang dalam buku, orang yang membacanya akan diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, tergantung bagaimana kita melihat kebaikan Allah. Di balik, saya bilang ya, tergantung kita melihat kebaikan Allah di balik setiap tekanan jiwa yang kita rasakan dari hari lepas hari. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk memasuki tahun 2023 ini, yang pertama pikirkanlah selalu kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di ayatnya yang ke 24 sampai ayat 26, ayat 24 sampai ayat 26 ditulis, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, ini mungkin sudah dilakukan sepanjang tahun 2022. 2023, mari kita hidup lebih mengutamakan Tuhan lagi. Lebih mengutamakan Tuhan lagi. Karena ketika Yeremia bilang bahwa Tuhan adalah bagianku, itu berarti Yeremia sedang menyamakan Tuhan dengan harta yang paling besar yang Yeremia punya. Ketika Yeremia bilang bahwa Tuhan adalah bagianku, itu berarti Yeremia sedang menyatakan bahwa dia punya kerinduan yang sungguh bernyala-nyala, yang sungguh mendalam, yang sungguh luar biasa kepada Allah. Makanya dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi ketika awalnya dia ada dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, Tuhan bilang, dari dalam rahim aku sudah tunjuk engkau, aku sudah bentuk engkau, aku mengutus engkau untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Yeremia bilang, aku masih muda. Dia bilang, aku yang mengutus engkau, yang akan menyertai engkau untuk memperkatakan itu kepada bangsa-bangsa. Dan ketika bagian itu dia terima, maka sejak itu dalam hidupnya dia selalu mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Bagaimana mengutamakan Tuhan tahun 2023? Harus punya banyak waktu dengan Tuhan. Kalau selama ini secara keluarga mungkin jarang berkumpul, jarang bersekutu, jarang berdoa bersama, maka tahun 2023 harus ada sebuah tekad bahwa pekerjaan diberkati, fisik diberkati, anak-anak diberkati, rumah tangga diberkati. Karena memang ada Tuhan dalam rumah tangga, maka dia itu menjadi pribadi yang penting dalam setiap kehidupan rumah tangga. Masakan setiap hari Minggu baru kita datang menyembah Dia. Bukankah rumah tangga harus menjadi mesbah
di mana dia harus dihormati, dia harus dipanggil, dan dia menjadi tamu spesial dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan lalu kita akan mengantar keluarga kita untuk datang dalam penyembahan bersama di persekutuan-persekutuan ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengutamakan Allah ketika kita tidak benar-benar hidup di dalam Dia? Ketika Yeremia menulis bagian ini, dia tulis, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, bukan kata mulut. Ya. Dia tidak bilang perkataan mulutku mengatakan Tuhan adalah bagianku, tidak. Dia bilang kata jiwaku. Kalau hanya kata di mulut saja, itu gampang lupa. Itu supaya orang bisa dengar saja. Tapi kalau kata yang keluar dari jiwa dan hati nurani, maka meskipun orang tidak dengar perkataan mulut kita, tapi ketika kita melakukan bagian kita, dari senyuman kita, dari perbuatan-perbuatan baik kita, dari ketaatan kesetiaan kita untuk Tuhan, maka tanpa perkataan, Tuhan benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi meskipun pergumulan demi pergumulan akan terus bertambah, kita kan tidak tahu ya, entah pergumulan bertambah atau berkurang, tapi kita akan selalu berdoa, Tuhan, semoga tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Tuhan, lebih baik, saya berdoa supaya saya semakin berubah lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri sendiri di masa lalu. Sebab begini, kadang kita mau berubah, itu kita lihat figur orang lain. Kalau kita bilang, masa dia bisa begitu, kok saya tidak bisa. Jadi, saya mau berubah karena saya harus sama dengan dia, atau saya harus lebih daripada dia, maka saya harus berubah. Padahal itu salah. Kita harus berubah bukan melihat ciri orang lain, tapi kita harus melihat bagaimana kita berubah dari masa lalu kita menjadi lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Dan itu bukan diperkatakan oleh bibir mulut saja, karena janji-janji manusia itu bisa berjanji tapi bisa diingkari. Tapi kalau jiwa kita yang berkata-kata seperti Yeremia perkatakan, Tuhan adalah bagianku, karena dia yang memperkatakan itu dari dalam jiwa dan hati nuraninya, maka itu terlaksana dalam kehidupannya. Makanya dia bilang, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, dan bagi jiwa, bukan bagi tubuh yang cari, tapi dia katakan bagi jiwa yang mencari dia. Kalau tubuh yang cari, Bapak Ibu bisa datang dan saya bisa datang di sini ya, dengar firman, angguk-angguk, pulang, lupa. Karena tubuh di sini, kemungkinan jiwa di tempat lain. Tapi bukan berarti kalau begitu saya dengar firman dari rumah, saya titip saya punya tubuh di kamar kos atau di rumah, saya titip saya punya jiwa saja di gereja, itu beda. Tapi maksudnya ketika kita mau benar-benar dan sungguh-sungguh berharap kepada Allah, maka bukan saja tubuh, bukan saja telinga dengar, bukan saja mata melihat, bukan saja kita yang ada di sini, tapi jiwa kita yang benar-benar diserahkan dalam pengharapan kepada Allah. Jadi dia tidak mengedepankan fisiknya sebagai seorang nabi yang luar biasa, tapi dia bilang semua itu dilakukan karena jiwa. Jiwa yang mengatakan dan dikatakan jiwa yang mencari. Ya, jiwa yang mengatakan dan jiwa yang mencari. Bahkan dia bilang begini, adalah baik menantikannya dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dalam diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin bagian ini kita pernah rasakan ya. Bagaimana ketika masalah datang, kita mau cepat-cepat menyelesaikan. Masalah kita baru dengar di telinga, belum tanya kebenarannya seperti apa, langsung kita ke sana selesaikan dengan cara kita. Hari ini firman Tuhan bilang, mari kita belajar. Dengar sesuatu, kita masuk ke dalam diam, serahkan kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. 2023 kita punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita. Tidak dengan emosi, tidak dengan darah tinggi, tidak dengan hal-hal yang mungkin saja akan menghancurkan, tapi dengan cara yang berbeda. Masuk lalu minta hikmat dari Tuhan. Dalam diam kita dengar apa yang Tuhan mau bilang dari dalam jiwa kita, lalu kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Jadi hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, utamakan Tuhan dalam apa saja. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, menjaga anak-anak kita, di dalam melayani Tuhan, di dalam bekerja, dalam apa saja, utamakan Tuhan. Karena orang-orang yang berharap kepadanya, dia tidak pernah akan mengecewakan. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang menjadi pesan untuk kita masuk di dalam
pergumulan, pelayanan, dan rumah tangga di tahun 2023 ini di bagian ayatnya yang ke-27. Sebenarnya tadi ada ayat tambahan 27 sampai ayat 29. Dia bilang begini: adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin, ya, mungkin ada harap. Yang ketiga, serahkan saja, belajar untuk serahkan saja semua hal, baik atau tidak baik, pergumulan atau sukacita. Belajarlah untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahasa kata mungkin ada harapan, mengapa? Karena dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kata mungkin itu berarti ada satu hal yang meyakinkan dia bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam tangan Tuhan segala sesuatu akan menjadi nyata. Yang baik bagi Tuhan itu selalu baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah siap untuk memasuki tahun 2023. Yang pertama, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Yang kedua, utamakan Tuhan. Dan yang ketiga, belajar untuk menyerahkan apa saja yang dirasakan saat ini. Belajar untuk berserah penuh kepada Allah dengan setiap proses kehidupan yang akan dilanjutkan mulai dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Tuhan memberkati kita dan mengantarkan kita di sepanjang jalan kehidupan setiap hari sampai kita akan mengakhiri lagi tahun 2023. Amin.